Halo semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 3. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang pemimpin masyarakat. Kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah pemimpin masyarakat di lingkungan kami, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat cinta kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, setelah minggu yang lalu kita bersama-sama menjalani penilaian tengah semester, ya, Pak Wana mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah dengan penuh semangat dan sukacita mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester. Anak-anak yang terkasih, kita hari ini akan memperdalam tentang pemimpin masyarakat. Sebelum kita memperdalam, Pak Wana ingin memastikan anak-anak semuanya, ayo, siapa yang pada kesempatan hari ini dalam kondisi yang sehat? Nah, bisa dituliskan di kolom chat. Wah, saya sehat Pak, gitu ya. Nah, Pak Wana berharap semuanya hari ini adalah sehat-sehat semuanya, sehingga bisa beraktivitas dengan baik, gitu ya. Anak-anak yang terkasih, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, gambar berikut ini. Nah, ketika di sini ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama itu ada seorang laki-laki yang dengan sepedanya itu bersama dengan seorang perempuan. Ya, goncengan gitu ya. Itu zaman dahulu pakai sepeda ontel gitu ya. Nah, kira-kira siapa ya itu ya? Itu bisa jadi pemimpin, bisa jadi masyarakat, bisa jadi rakyat biasa, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan lihat di dalam ceritanya. Kita amati gambar yang berikutnya. Kira-kira sekarang musim hujan banyak ya. Ketika kita melihat di televisi ya, apa ini? Banjir. Ya, banjir. Sebenarnya banjir ini juga bisa diakibatkan oleh siapa? Diakibatkan oleh diri kita masing-masing yang seringkali buang sampah sembarangan, kita malah membuang sampah di got. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini ada orang yang kebanjiran dan mendapatkan pertolongan, gitu ya. Nah, tentu kita harus tahu kisahnya seperti apa sih. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Pak Lukas seorang yang sederhana, jujur, dan pekerja keras. Ia sangat disenangi oleh tetangga-tetangganya. Maka tak heran Pak Lukas terpilih menjadi kepala desa. Nah, berarti yang tadi adalah kepala desa. Sejak Pak Lukas menjadi kepala desa Sukaramai, banyak perubahan yang ia lakukan. Sebulan sekali seluruh warganya dikerahkan untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Warga desa beramai-ramai membersihkan selokan, sehingga desa Sukaramai menjadi desa yang lingkungannya bersih. Bila sore hari Pak Lukas mengendarai sepeda mengunjungi warganya. Bila ia berjumpa dengan warganya yang sakit, Pak Lukas pun dengan sukacita membantunya. Suatu hari turunlah hujan yang sangat lebat. Desa Sukaramai kebanjiran. Pak Lukas sebagai kepala desa sangat sedih dengan bencana ini. Pak Lukas membantu para korban banjir dengan perahu karet sumbangan pemerintah. Ia bekerja siang dan malam demi menyelamatkan warganya. Pak Lukas bersama warganya membangun tenda darurat sebagai tempat penampungan bagi warga yang rumahnya terendam banjir. Setelah bencana berakhir, masyarakat desa Sukaramai semakin kagum dan menyayangi Pak Lukas, sang kepala desa yang selalu melayani rakyatnya.
Anak-anak yang terkasih, setelah kita bersama-sama menyaksikan atau mendengarkan cerita ini tadi, ya, kita melihat sosok Pak Lukas, sang kepala desa. Ya. Di sini sebagai kepala desa, dia menunjukkan contoh yang baik. Ketika terjadi sesuatu bencana, nah, Pak Lukas itu tidak kenal lelah di sini ya. Ia bekerja siang dan malam demi menyelamatkan warganya. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Lukas dikagumi dan disayangi oleh banyak rakyat. Ya. Akibatnya apa? Akibat dari mau melayani. Jadi di sini Pak Lukas menunjukkan sosok seorang pemimpin yang mau melayani. Nah, tentu anak-anak kita semua juga merupakan pemimpin. Minimal pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya. Nanti di kemudian hari kita pasti akan juga mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin. Tidak hanya memimpin diri sendiri, bisa memimpin keluarga, bisa memimpin RT, RW, dan masih banyak lagi. Ya, anak-anakku yang terkasih, ketika kita amati gambar berikut ini, maka kita bisa melihat, ini kira-kira siapa ya? Yesus bersama dengan siapa kira-kira? Nah, kita lihat berdasarkan kitab suci. Semua anak-anak buka kitab sucinya, ya, di rumah buka kitab sucinya, kita baca bersama-sama dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, selalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dalam kesempatan hari ini Yesus memberikan teladan yang sangat baik kepada kita, bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Seperti kisah Pak Lukas yang sebelumnya tadi dan seperti gambaran Yesus, Yesus selalu mau melayani. Dia bukan dilayani. Jadi Yesus mau melayani. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melayani sesama? Apakah kita juga sukanya hanya dilayani oleh sesama? Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan masyarakat. Jadi seorang pemimpin merupakan seorang pelayan masyarakat. Maka harus mau melayani. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau melayani.
bukan hanya dilayani saja. Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dalam Injil Matius bab 20 ayat 28. Pemimpin masyarakat adalah tokoh masyarakat yang dipilih untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi pemimpin masyarakat adalah tokoh masyarakat yang dipilih untuk menjadi pemimpin mereka. Sebelum bekerja, jadi para pemimpin itu dilantik dan mengucapkan sumpah dengan meletakkan tangan di atas kitab suci dan didampingi rohaniwan. Apa maksudnya? Maksudnya agar para pemimpin ini bekerja tidak hanya atas kemauannya sendiri, tidak hanya mengandalkan ego pribadi, tetapi juga berdasarkan kitab suci, berdasarkan kehendak Allah. Ya, nah ini kalau kita melihat di masyarakat kita, susunan para pemimpin itu sebenarnya sebelum RT itu ada kepala rumah tangga gitu ya. Ada kepala rumah tangga, ada RT, rukun tetangga ya, ada RW, rukun warga atau dusun ya, kalau di desa-desa itu ya. Ada kelurahan, ada desa, ada kecamatan, ada provinsi, dan yang paling tinggi adalah Republik Indonesia ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat satu persatu ya. Kalau RT berarti dipimpin oleh ketua RT, RW ketua RW, dusun kepala dusun. Kelurahan atau desa ini bisa Pak Lurah ya, atau kepala desa. Kecamatan Pak Camat gitu ya, atau Bu Camat ya. Provinsi gubernur ya. Kalau negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Nah, apa yang Pak Wana sebutkan ini tadi, mulai dari RT sampai pemerintahan Indonesia ini tadi, semuanya itu mempunyai tugas untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tentu nanti ketika suatu ketika anak-anak itu menjadi RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, ataupun gubernur, ataupun nanti ada yang jadi presiden gitu ya, itu tugasnya itu bukan dilayani, tapi tugasnya adalah anak-anak melayani. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita sekarang merenungkan di dalam diri kita refleksikan, apakah dalam hidup sehari-hari kita sudah mau menjadi pemimpin, minimal untuk pemimpin diri kita sendiri yang mau melayani. Bukan hanya ingin dilayani orang lain, tapi kita juga mau melayani diri kita dengan baik. Mari kita hening sejenak, kita renungkan itu semua, dan kita mulai berubah mulai dari sekarang untuk menjadi lebih baik. Dan mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa, kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang adil, tepat, dan benar. Jauhkanlah mereka dari sikap mementingkan diri sendiri dan dapat melawan segala godaan, agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku semuanya, jangan lupa setelah ini anak-anak masuk ke classroom lagi, kerjakan presensi, kerjakan tugas. Jangan lupa klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Baik, demikian pelajaran agama hari ini. Sampai jumpa di pelajaran agama selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.